Sayangilah kami dengan iman di hati, jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'adzim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, peserta Zoom Shisha TV bersama dua dai berbagi. Segala puji bagi Allah yang telah banyak memberikan kita anugerah, memberikan kita kesehatan lahir dan batin, iman Islam, hidayah taufik dan irsyad. Dan tentunya ini adalah kebahagiaan sesungguhnya. Adapun berlimpah rezeki, kemudian kemapanan adalah bentuk bonus kasih sayang Allah buat kita semua. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kembali bersama dengan tausiah virtual ya, bersama dua dai berbagi. Dan hari ini saya sedang kehilangan sahabat ya, host kita Ustadz Guswar yang seyogianya bisa hadir online di tempat atau off air bersama di studio Pekayon Bekasi, dan beliau sedang bertugas di daerah Maluku Utara dalam rangka STQ, seleksi tilawati Quran, karena kesulitan koneksi berada di pinggir lautan. Dan alhamdulillah terlebih dahulu saya mulai, dan alhamdulillah sekarang beliau sudah hadir. Ya, awalnya saya hampir mungkin bisa bersedih. Yang harusnya bisa bersama berdua, ternyata ya tidak di tempat saja kehilangan. Ya biar nggak apa-apa, yang penting jauh nongol. Ternyata juga tadi nongol hampir hilang juga. Mudah-mudahan bisa pulang utuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebelum saya lanjutkan, karena kita ingin on time, ya saya kembalikan dulu kepada Ustadz Guswar yang ada di belahan bumi, insya Allah masih di alam dunia. Kepada Ustadz Guswar, ini narasumber yang merangkap sementara menjadi host, nanti kembali lagi host bersama Ustadz Guswar. Waktu dan tempat dipersilakan. Belum pembukaan. Masya Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam juga selalu tercurahkan kepada yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Kimo, sekarang posisi saya ini tepat di depan Masjid Raya, ini di Maluku Utara. Dan ini masjid ini baru saja selesai, dan mungkin sebagian masih belum, tapi sudah kelihatan tapak kemegahannya. Dan masjid ini akan dipakai untuk pelaksanaan seleksi, kalau dulu itu kan MTQ, sekarang STQ, seleksi tilawatil Quran untuk seluruh Indonesia, dan insya Allah akan dibuka pada tanggal 16 malam Ahad ini. Baik, sahabat-sahabat sekalian yang sudah berkumpul, alhamdulillah ini adalah kajian rutin kita. Dan hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang mungkin hari ada beberapa kejadian, ada posisi seorang dai atau ustadz, ya terutama yang berada yang tampil di media televisi. Makanya kita ambil
Judulnya adalah komodifikasi dai selebriti dengan fenomena dai yang bertarif. Nah, apa yang akan kita perbincangkan? Sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran agar hati kita, suasana hati kita, dan semua auranya ini terbentuk dengan baik. Baik, saya persilakan Kimo. Alhamdulillah nih ya, kita sudah nyambung lagi untuk membacakan ayat suci Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من Sadaqallahul Azim. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kita bawa tema ini karena berkaitan sayangnya kita kepada dakwah Islamiyah, baik yang ada di Indonesia khususnya atau umumnya di seluruh mancanegara. Dan kita sering melihat kejadian-kejadian yang seharusnya tidak ada terjadi di bangsa ini, karena sesungguhnya nilai dakwah adalah nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah. Dalam Al-Quran sendiri pun disebutkan dalam surah Sajadah, kemudian dalam surah Yasin, termasuk diantaranya Bismillahirrahmanirrahim, ayatnya yang baru saja saya bawa. Kalimat waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Dan dari ucapan manusia yang terbaiknya adalah mereka yang mengajak manusia lainnya untuk kembali ke jalan Allah, ya,
Kemudian mereka beramal soleh. Mimman da'a ilallah, yang ngajak orang ke jalan Allah. Kembali, asalnya manusia dari ridho dan surganya Allah, maka Allah berharap bahwa manusia itu bisa kembali kepada Allah dan surga serta keriduannya, ya tentunya dengan kebaikan dan kebenaran. Kebaikan yang berkaitan dengan hidupnya di sekitar manusia, kebenaran yang sesuai dengan syariat dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada Ustadz Guswar, mungkin ada mukaddimah atau prolog yang akan disampaikan mengapa kita angkat tema ini dan disuguhkan kepada khalayak. Ya, tujuannya adalah supaya kita sama tahu dan ujungnya kita nanti insya Allah sama-sama mengambil hikmah dari tema yang kita akan laksanakan hari ini. Silakan Ustadz Guswar. Baik, terima kasih Kiai Moni. Mohon maaf kalau sinyalnya ini up and down. Mohon sholawat ya, doa agar sinyal ini bisa diperkuat dengan doa kita semua. Baik, kenapa kita mengambil tema sekarang tentang komodifikasi dai selebriti? Nah, ini beralasan, sangat beralasan, karena kita melihat ya, memang yang namanya dakwah sekarang itu sangat luar biasa. Ya, dan media televisi adalah salah satu sarana yang sangat mendukung sehingga dakwah itu bisa tersebar ke seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara. Nah, kalau kita mengambil tema, mengambil judul komodifikasi, mungkin bisa di play dulu, Kang Ramdan. Kita ingin sedikit memberikan sebuah batasan, apa sih yang dimaksud dengan komodifikasi dai. Nah, komodifikasi dai ini, komodifikasi itu berasal artinya itu adalah sebuah transformasi. Silakan next. Ya, komodifikasi adalah transformasi barang, jasa, gagasan dan orang menjadi komoditas atau objek dagang. Nah, seorang ustadz ketika dia masuk ke media televisi, ya, karena media televisi ini ukurannya adalah ukuran materi, jadi media televisi ini menggunakan yang namanya rating, ya, dengan rating yang bagus, maka iklannya otomatis akan bagus pula. Nah, komodifikasi ini mentransformasi seorang ustadz yang tadinya hanya sebagai dai, kemudian dia menjadi sebuah komoditas. Nah, karena dia sudah menjalani itu, berlakulah ukuran-ukuran, ya, ukurannya itu adalah materi. Ya, contoh misalkan, kenapa ustadz itu dibayar mahal? Karena ustadz ini terkenal. Halo. Karena ini, ya, halo. Ini saya hanya ingin memberikan frame terlebih dahulu untuk materi kita supaya kita itu bisa memahami sesuatu yang kita menjadi tema kita hari ini secara komprehensif. Nah, jadi kita tadi bicara mengenai transformasi. Baik, selanjutnya. Next. Nah, ini adalah sebuah skema dari komodifikasi, di mana seorang ustadz itu yang tadinya hanya sebagai seorang dai, seorang penceramah, kemudian ditransformasi oleh media yang namanya televisi, kemudian dia menjadi komoditas atau menjadi objek. Nah, inilah yang memunculkan kenapa dai itu kemudian ada rate-nya, ya, ada dai yang disebut sekarang istilah dai nasional. Kenapa? Karena dia muncul di televisi dan ini memiliki imbas terhadap rate dia di masyarakat. Nah, apa akibatnya? Banyak mungkin ya para dai ini berlomba untuk masuk ke media televisi. Supaya apa? Supaya terkenal, supaya dikenal. Nah, ketika dikenal, maka otomatis ya nilai jualnya itu akan menjadi meningkat. Ya, sekarang jujur aja deh. Ya, ketika masyarakat di daerah misalkan mengundang seorang ustadz ya yang sering tampil di TV dengan seorang ustadz yang ustadz kampung lah. Kira-kira gimana? Sama nggak bayarannya? Ya, saya rasa nggak mungkin. Gitu. Ustadz yang tampil di TV itu bisa dalam tanda petik saya pakai bahasa ini ya, artinya ini adalah bahasanya harga ya. Dia bisa dibayar puluhan juta.
Dan ketika tampil, datang ke suatu tempat, ya, orang yang mengundang itu sudah siap dengan foreder, sudah siap dengan sambutan-sambutan yang sangat luar biasa. Nah, sementara ustadz yang biasa-biasa saja, begitu datang ke suatu tempat, jangankan dipakai foreder, barangkali datang ke tempat aja udahlah naik taksi aja deh, ya, tidak disambut mahal seorang ustadz. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Silakan di next, ya, slide-nya. Nah, itu memiliki peranan, ya, membuat, ya, komersialisasi terhadap seorang ustadz. Ya, di sini kan disebutkan terhadap barang. Kalau televisi kan yang kemudian memiliki rate. Nah, tadi kenapa saya bilang akhirnya orang ingin bercita-cita menjadi ustadz? Ya, salah satu kenapa? Ya, karena terlihat ustadz itu. Halo, Ustaz Uswar. Ya, saya handle dulu, Ibu Bapak sekalian dirahmati Allah. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh nanti akan masuk lagi. Saya akan sedikit memberikan pemaparan secara sederhana bahwa tadi sudah disampaikan asalnya kita ini berawal dari tempat yang mulia, maka Allah menginginkan kita untuk kembali ke tempat asal. Dan bedanya adalah dalam surat Toha disebutkan, ya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Tuhan, Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Artinya, Allah menginginkan kita semua kembali kepada Allah, dan Allah ingin disembah dengan caranya. Disembah dengan keinginannya, sesuai dengan maunya. Maka turunlah para nabi, turunlah para rasul, ya, dalam rangka untuk mengajari bagaimana menyembah Allah dengan maunya Allah, bukan menyembah Allah dengan maunya manusia. Nah, turun para nabi dan rasul ini, kalau dulu setiap satu kaum satu nabi, satu kaum satu nabi, sampai kepada akhirnya baginda Rasulullah SAW, ya, maka rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam semesta, baik itu makhluk, ya, sampai pun hayawanat, ya, semuanya. Dakwahnya Nabi dan Rasulullah itu untuk seluruh mereka, tidak terkecuali, baik mereka yang sudah beriman ataupun belum beriman. Nah, karena sebab Nabi dan Rasulullah sudah tidak ada, maka dilanjutkanlah oleh para ulama. Al-ulama warathatul anbiya, ulama pewaris para nabi dan rasul. Jadi benang emasnya adalah dibayar tidak dibayar, memang dakwah ini adalah pekerjaannya para nabi dan rasul. Diberi tidak diberi, dasar utamanya kegiatan ini adalah aktivitasnya para nabi. Jadi dakwah itu semulia-mulianya kegiatan. Bahkan boleh disebutkan dakwah menjadi ustadz itu pun bukan profesi. Makanya mereka yang lulus santri silakan, ada yang menjadi pedagang, pengusaha, karyawan, pejabat, politikus, atau menjadi apapun. Kalau dia sudah pernah belajar ilmu agama, maka harus disampaikan. Ya. Kalau kata kayak Abdullah Sahal disebutkan, alim majanan kama ulimta majanan. Ajarilah cuma-cuma sebagaimana kau diajari cuma-cuma. Anak santri di pesantren bayaran memang buat dia makan, ya, memang buat dia tempat tinggal, tetapi membayar ilmunya tidak. Karena ilmu tidak bisa dibayar. Kalaupun ada pengurus, jamaah, umat yang memberi, adalah bentuk takzimnya mereka sebagai murid pada gurunya, bukan untuk membayar ilmunya. Kalau dalam kitab ta'lim muta'alim disebutkan satu huruf saja Allah yang memberikan ganjaran pahala, ya, sampai 10 dirham di satu hurufnya. Kalau seandainya satu dirhamnya itu 5.000 rupiah, satu huruf Allah bayar kurang lebih 50.000 rupiah. Satu huruf, bagaimana 1 jam Allah membayar? Ya, pernah iseng-iseng hitung tuh mungkin sampai 40-50 miliar 1 jam seorang ustadz kalau ngajar. Siapa jamaah umat yang mengundang ustadz sampai angkanya sebesar itu? Nggak ada. Karena sebab tidak ada, cukup berharap dari Allah saja. Dan itu hanya gambaran saja. Ya. Nah, karena dakwah ini bukan profesi, maka hendaknya berawal dari hati seorang dai, ya,
dalam dirinya, niatnya, caranya, tujuan, ajarkan. Kalau bahasa pertemanan, ya salah sendiri jadi santri, salah sendiri jadi ustadz, punya ilmu sebarkan. Sebab ketika tidak mengajari karena sebab enggan, nggak mau menyampaikan berbagi ilmu karena sebab malas, karena sebab pelit, apalagi dalam hadis disebutkan man kata ma'ilman uljima yaumal qiyamati bilijamim minan nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu karena memang enggan, karena malas, atau memang karena jual mahal, atau karena sebab punya perhitungan yang tidak syar'i, maka Allah akan memberinya cambuk dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Terlepas dari seorang manusia suka nggak suka, semua rata-rata suka. Ya, siapa yang nggak suka? Tapi guru-guru kita mengajari, minta jangan, ya dikasih terima. Nah sekarang dengan tema yang ada, komodifikasi dari selebriti, fenomena Ustadz bertarif, yang memang kalau di TV itu entertain, bentuknya adalah hiburan, ya tentunya saling memberi istifadah. Apa itu istifadah? Saling memberi manfaat ustadznya juga memberi manfaat, TV juga memberi manfaat kepada ustadz, dan dua ini juga memberi manfaat kepada umat atau khalayak yang mereka menonton gitu. Bagaimana? Nah nanti akan kita sampaikan dengan masalah ini adalah mungkin sebagian kelompok khilafiyah, tapi beberapa keputusan dan hikmah termasuk dari MUI sendiri pun sudah menyampaikan. Nanti kita akan sampaikan. Dan kita kembali kepada Ustadz Guswar. Mudah-mudahan tidak hilang lagi koneksinya, karena ini luar biasa. Hilang 1 detik saja kita tektok, ya hilang juga barangkali. Naudzubillah, jangan sampai hilang hidayah kita semua. Amin. Baik. Kimo, ya tadi Kimo Hai telah menyampaikan, ya, artinya ada dalil dari syar'i, ya, tentang fungsi dan peranan seorang ustadz. Jadi ustadz itu bukanlah sebuah profesi. Saya ingin menukil pendapat dari Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub. Waktu itu di TV One itu sempat dibahas tentang ustadz-ustadz yang menggunakan tarif. Nah, beliau dengan tegas mengatakan, ya, bahwa ustadz itu tidak boleh menawarkan harga, menghargakan dirinya. Misalkan saya ceramah, saya minta sekian. Bahkan beliau itu menegaskan tidak boleh jadi diam. Keras-keras saja beliau, haram itu katanya, tidak bisa. Kecuali seperti yang tadi Kimo sampaikan, ya, orang itu atau tidak ada bandrol harga. Nah, itu yang disampaikan beliau. Nah, tapi kalau kita, ya, beberapa yang menaruh harga ketika dia akan diundang. Alasan yang pertama itu, ya, karena apa yang dia sampaikan, dia ini sebagai profesi. Jadi begini, Ustadz ini kan punya banyak latar belakang. Ada mereka yang memiliki latar belakang misalkan sebagai psikolog di dalam dunia pendidikan, dan beliau sekolah itu sehingga mendapatkan gelar, dan beliau pun menyampaikan materi-materinya tidak jauh dari ilmu yang dia miliki. Nah, jadi dia mengidentikan dirinya itu dengan seorang dokter. Dokter punya sekolahnya, dan dokter itu dibayar. Lawyer juga demikian, konsultan juga demikian. Nah, cuma permasalahannya, Kimo, ukurannya. Misalkan seorang konsultan, ya, ketika dia memberikan konsultasi, maka terukur tuh, keberhasilannya tuh terukur. Ya, seorang lawyer juga demikian. Ketika membela, dia mendapatkan imbalan, terukur juga. Seorang dokter juga seperti itu. Nah, permasalahannya, indikator ustadz ketika dibayar mahal, ukuran keberhasilannya itu apa gitu. Oke. Nah, ada nggak hubungannya antara hubungan keberhasilannya dengan biaya yang diberikan, atau malah sebaliknya? Ketika orang itu membayar, justru karena ada hal-hal di luar yang materi, ini menyebabkan keberkahannya menjadi hilang. Gitu. Atau orang yang mengundang itu sebenarnya tidak perlu ilmunya. Dia hanya ingin melihat ustadz itu datang sebagai seorang selebriti, layaknya seorang artis, dia sudah bahagia. Nah, itu yang pertama, ya.
Mungkin cuma ada komentar dulu sebelum yang kedua dan ketiga. Ada 3 poin sebenarnya. Jadi yang pertama itu dari latar belakang profesi. Profesinya bukan posisi sebagai ustadz ya, tapi posisi dia, profesi dia yang dengan keilmuannya, kemudian dengan keilmuan itu dia menjadi seorang ustadz. Nah, gimana menurut Kibo? Oke. Kita mengambil sebuah hadis dari dalam kitab Sahih Bukhari, ya, disebutkan riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Majah, disebutkan inna ahqama akhadtum alaihi ajron kitabullah. Ya, kenapa mungkin sebagian orang ada yang mengambil angka dan tarif itu serta menentukan di daerah sekian, daerah ini sekian, daerah ini sekian. Ya, mungkin berlandaskan kepada dalil ini, meskipun dalil ini kan khilafiyah. Jadi sesungguhnya sesuatu yang boleh diambil upah dari kalian adalah, ya, mengajari kitabullah, Al-Quran. Jadi contohlah seperti hal kecil, ya. Seorang datang berziarah ke kuburan, kemudian ada orang nunggu di kuburan. Bapak Ibu mau takziah ya? Iya, mau ziarah, iya. Boleh saya bantu bacakan tahlil? Kemudian bertanya, oh iya Pak, berapa Pak? Ya, kemudian dijawab 100.000. Ya, kalau Yasin sama tahlil, 500.000. Kalau 30 juz, 3 juta. Boleh nggak? Nah, ini berkaitan dengan dalil tadi. Ya. Kemudian mengajari anak baca Quran, karena diambil upahnya. Yang kenapa bisa sampai keluar angka demikian? Ini aja masih khilafiyah. Ada yang disebutkan yang mendapatkan pahala yang membayar sama yang ditujukan niatnya. Kemudian yang menentukan angka ini, ya, tidak mendapatkan apa-apa, tapi masih boleh. Ya. Masih boleh, karena kerjanya kesampaian, terpenuhi. Baca Yasin ayat 1 sampai 83, selesai. Turja'un shadaqallahul azim, selesai. Cuma akhirnya apa bedanya dia dengan yang lain? Ya, seperti orang kuli yang membangun, naikin pondasi, kemudian bangunan sampai ke atapnya selesai, terpenuhi. Gitu. Bagaimana sih Ustadz caranya supaya ini dapat pahala, dapat rezeki? Tawarkan saja. Ya, bahwa saya akan bantu ya Ibu, Bapak bacakan Quran, khatamkan Al-Quran. Oh, berapa ya? Itu bukan urusan saya bantu aja. Ini dua-duanya dapat, rezeki dapat, ya, kemudian juga pahala insya Allah juga dapat, gitu kan. Ma kharaja minal qalbi dakhala ilal qalbi wa ma kharaja minasy syafatain dakhala ilal udhunain. Tambahkan lagi, maka lillahi yatimu. Apa saja yang untuk Allah, karena Allah, ya, demi Allah, gitu. Yatimu pasti akan sempurna. Sekarang kalau seorang ustadz dakwah minta tarif, ya, pasang angka, apa yang dia bisa jaminkan secara optimal? Udah, contoh, saya angka sekian juta, berapa yang hadir? 5.000 orang. Insya Allah yang dengar ceramah saya 5.000 orang semuanya akan taubatan nasuha. Ada nggak yang bisa jamin tuh ustadz itu? Nah, karena sebab tidak ada yang bisa menjamin, meskipun di dalam dakwahnya kalau menggunakan dalil tadi ada ayat Quran yang disampaikan, ya. Kalau seandainya dia tulis dalam perjanjian itu, saya akan menyampaikan ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini, kemudian saya tambahkan lagi dengan humor, dengan lagu, dengan sholawat, total sekian, ya, jarang ada yang begitu. Ya, yang sering terjadi adalah 1 jam di Kota Anu sekian. Nah, itulah yang buat masalah, tidak ada target. Nah, ditambah lagi bahwa dakwah ini yang dituju adalah hati manusia. Kemudian dia bisa berubah atau tidak adalah urusan hidayah Allah. Ketika seseorang dai, dakwah, seorang ustadz, kemudian menyampaikan angka dunianya, itu akan mempengaruhi nilai keikhlasan, bagaimana dia berjuang, bagaimana keberkahan akan turun kepadanya ketika semua ditakar dengan urusan dunia. Kenapa mereka sampai berani memasang angka? Karena mereka sudah salah menerjemahkan bahwa seorang ustadz adalah seorang yang berprofesi. Profesi itu, ya, pedagang, pegawai. Contoh kecil lah, bro. Ya, seorang ustadz lagi kredit, ngajuin aplikasi, diterima apa enggak? Bu, Bapak diterima enggak? Enggak ada. Kenapa? Mereka paham bahwa ini bukan profesi. Ya, terlebih lagi inilah kemuliaan. Yang manggil ustadz saja adalah umat. Nggak ada sendirinya yang ngaku. Yang panggil ustadz ya umat, yang menghargai umat. Kenapa sampai mereka itu berani menyampaikan angka dengan tujuan-tujuan tertentu? Mungkin karena fenomenanya sering terjadi. Ya,
seorang ustadznya memasang angka, kemudian umatnya yang meminta ustadznya untuk ikhlas. Harusnya kerjanya dibalik. Seorang dai, dia ikhlas karena Allah, sampaikan, dan untuk jamaah memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada seorang ulama. Nah, karena sebab banyak yang tidak melakukan itu, umatnya nggak ngerti, akhirnya ustadznya melakukan pekerjaan dan harusnya seorang umat. Habis kalau ke sana umatnya, jamaahnya nggak ngerti sih, kita capek-capek. Padahal nggak begitu. Pemahamannya adalah, ya, intan surullah yang surkum. Kalau kau tolong agama Allah dengan segenap jiwa raga, dengan ilmunya, dengan jabatannya, Allah akan tolong engkau. Ya. Kemudian ketika seseorang bicara tentang ikhlas, belum apa-apa sudah ngeluarin angka. Nyampe ke panggung, nabrak. Kira-kira nabrak apa enggak? Kita harus ikhlas dalam beribadah. Kita harus ikhlas dalam berdakwah. Maka panitia yang mengetahui itu, mereka akan mencibir. Loh, lu belum selesai naik kemari aja sudah keluar angka gitu. Maka yang saya tidak pahami adalah bagaimana bisa kita untuk melakukan itu. Sementara tanggung jawab, jangankan kepada umat, sampai kepada diri sendiri. Sudah dapat ilmu, ya, nyampe dari guru, ke gurunya lagi, ke gurunya lagi. Ada sanad, juga ada nasab darah, sanad ilmu, ya, akan bisa memutus tali rantai keberkahan dari para guru sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas daripada urusan dunia, semua manusia doyan sama duit, ya, tidak, siapapun pasti doyan. Hanya saja bahwa dakwah ini adalah kerjaan para nabi, dakwah ini titipan dan warisan daripada guru-guru. Sangat-sangat disayangkan ketika dirusak hanya untuk angka-angka tertentu. Ini harapan dari saya pribadi, ya. Mungkin saking sayangnya kepada para sahabat dakwah, bukan merasa lebih baik dan paling benar, karena di depan mata juga melihat bagaimana orang-orang yang demikian itu, ya, standarnya begitu. Ya, tidak ada yang wah, dan itu bisa menjadi fitnah bagi yang lain. Nah, ini sampaikan juga untuk jamaah. Kenapa sampai ada para ustadz yang sampai begitu? Bisa jadi jamaahnya juga belum memberikan yang terbaik. Ya, kalau dulu zaman guru-guru kita, para sepuh, orang tuh ingin sekali makanannya dimakan ulama. Kiai mampir potong ayam, kiai mampir potong kambing, kiai mampir potong sapi, kiai mampir tawarin anaknya. Dulu begitu. Ya, sekarang karena sebab kondisinya yang berbeda. Dulu itu ulama itu susah, ya. Datang ngajar itu sampai berhari-hari bisa sampai. Sekarang cukup by phone datang. Ya, jadi jangan sampai terbalik. Kenapa banyak dai yang sampai akhirnya menentukan angka? Ya, karena sebab mungkin umat belum memberikan yang terbaik. Karena ini rancu, akhirnya semua menjadi rata dan menjadi fitnah. Naudzubillah min dzalik. Nah, Ustadz Guswar, saya hanya nyampaikan juga beberapa pengantar saja. Ini belum pada tausiah atau kepada sebuah kesimpulan, ya. Kita masih tektok saja. Silakan untuk melanjutkan pemaparan lagi, Ustadz Guswar. Ya, Kimo Mai, dengeran ya. Sebenarnya ada alasan lain kenapa kemudian Ustadz itu mematok harga. Yang kedua itu sebenarnya hampir sama dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi adalah Ustadz merasakan ini adalah profesi saya. Nah, yang kedua itu Ustadz ini public figure. Jadi dengan sadar dia mengatakan bahwa orang yang mengundang dia itu bukan sebagai Ustadz, ya, tapi karena saya ini sebagai penyanyi. Saya sebagai mantan penyanyi. Ya kan, saya sebagai artis. Jadi orang itu menghargai, yang dihargai itu adalah keartisannya, bukan keustatannya. Itu alasan yang kedua. Nah, yang ketiga, ini mungkin alasan pragmatis, ya. Jadi ada juga yang mengatakan, ya, tergantung dari eventnya. Misalkan, ya, Ustadz kan banyak tuh dimanfaatkan misalkan untuk program kampanye, ya kan? Dan kita tahu sendiri, kampanye kan ada sebuah kepentingan, artinya bukan murni kepentingan dakwah. Makanya Ustadz itu kemudian memasang harga, ya, karena wajar kalau kita bicara mengenai bicara politik praktis, bicara bagaimana memikat orang. Nah, ini kan Ustadz ini dijadikan sebagai alat. Jadi justru salah kalau Ustadz itu bicara bahwa ya seikhlasnya aja. Ibarat kata orang bilang, enak bener loh. Kalau dari awalnya saja sudah judulnya salah. Halo, Ustadz Guswar. Ini kalau kita melihat dari sisi politis.
Ini kita agak sedikit lambat tektoknya. Kalau dari judul pertamanya saja, berarti kan Ustadz itu jadi alat. Jadi judul awalnya saya sudah salah gitu. Nah, kalau sudah jadi alat, kenapa mau gitu? Sehingga akhirnya rancu, ya, melebur ke dalam. Udah sekalian tanggung dah, gue jadi alat ini dimanfaatin, keluarlah, nah, rusak. Ya, maka itu namanya talbisul haqqo bil batil. Ya, baju baik, baju yang baik, baju yang benar membungkus sesuatu yang batil. Sementara al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mutasyabihat wa kullu mutasyabihat haram. Halal jelas, haram jelas. Nah, kedudukan seorang ustadz, ya udah, dia mengajar, dia berdakwah. Kalau prinsip saya pribadi dan menjadi pesan juga kepada kawan-kawan dai yang lainnya, sebenarnya mereka banyak dan sudah menjalani itu. Berdakwah saja. Dikasih, terima, nggak dikasih, Allah sudah urusin. Nah, berkaitan dengan televisi, ya, meskipun di dalam televisi ini memang entertain, hiburan, dan mereka juga membutuhkan itu sebagai bentuk terima kasih, sebisa mungkin lah, mungkin yang jelas hati itu memang harus bersih, ya, hati itu harus jernih. Karena sesuatu yang datang dari hati akan bisa sampai ke hati. Untuk bisa diterima oleh umat, harus sampai kepada hatinya. Setelah sampai kepada hatinya saja, butuh dua hidayah. Hidayah irsyad dan hidayah taufik. Dan sekarang boro-boro akan menjemput hidayah irsyad dan taufik, kalau saja tidak bisa sampai ke hati. Dan untuk bisa sampai ke dalam hati itu, harus berasal dari hati. Yang tadi disebutkan makhraja minal qalbi dakhala ilal qalbi. Apa yang sampainya dari hati, nyampainya ke hati. Wa makhraja minasyafatain. Apa yang keluarnya dari mulut, dakhala ilal udhunain. Masuknya cuma ke kuping. Jadi implementasi serta efeknya juga, lihat, tinggal Allah eksekutor terakhirnya. Ya, setelah semuanya masuk dalam hati, Allah dari 1000 orang jamaah ini akan dikasih hidayah berapa persen. Sisanya sudah urusan Allah. Ya, yang penting kita nyampaikan dulu dari hati. Dan untuk bisa sampai ke dalam hati, dibutuhkan kebersihan dan kejernihan hati ketika dia mulai salam sampai tutup salam setelah doa. Nah, ini penyampaian yang sekiranya guru-guru kita ajari kepada kita. Kalau bicara tentang khilafiyahnya, ada seorang ulama, kalau memang di tempat-tempat tertentu yang sulit, bagaimana kita bisa akan menarik. Kalau mereka saja ya susah, kita ikhlas saja. Tapi kalau misalnya di Pemkot, Pemda, Pemkab, Pemprov, ya mereka ada anggarannya, ya kita jangan sampai. Saya cuma bisa menyampaikan, ketika ada seorang teman diberikan masukan, sudah bismillah, lillah, Allah akan urus. Yakinlah, kalau seorang suami punya istri 1, anak 4 saja, Allah urus, apalagi ngurusin agamanya Allah, pasti sangat diurus. Tinggal butuh yakin, butuh husnuzon, butuh istiqomah dan keikhlasan dalam menyampaikan ayat-ayat Allah. Ya, jadi ketika sudah dilakukan, alhamdulillah saat ini saya sudah nggak minta tarif lagi, tapi saya kadang suka nyuruh anak buah saya nanya sama panitia, dapatnya berapa? Sebenarnya sama saja. Ya, kenapa bisa sama aja? Karena menjaga hati susah. Contoh nih, orang dibayar misalnya, ya, angkanya misalnya 3 digit. Ya. Insya Allah sekian Ustadz, ya terima kasih. Itu nggak minta, dia cuma dengar. Ini saya sampaikan, nggak minta, cuma dia sebelum berangkat dengar angkanya sekian. Sampai di lokasi yang ngundang orang kaya, ceramahnya juga sampai dengan baik dan orang banyak terkesan. Maka hati juga bisa berubah. Ya Allah, ini orang kaya. Alhamdulillah tadi saya juga bawa dengan baik sampai pesan dakwah dan mereka juga ikut respect, simpati dan empati. Kayaknya nggak cocok banget. Hati ini godek gitu loh. Apalagi kalau dia menentukan. Bagaimana seorang ustadz bisa memasang tarif, memasang angka. Ketika dia bicara tentang ikhlas, nabrak. Bagaimana seorang ustadz akan mengeluh, kok jalanan sulit, ya, kok hanya sekian, ya, perjalanan jauh, lelahnya luar biasa. Ketika dia bicara tauhid, dia akan nabrak. Nah, setidaknya dia akan sampaikan dulu kebenaran-kebenaran itu. Ya, bicara tentang semua yang tadi kita sampaikan saat ini adalah ya, bentuk daripada romantika perjuangan dakwah. Kalau ingat lagi dakwah para guru-guru kita sepuh, apalagi sampai pada Rasulullah, yang bukan bicara tentang dijemput dengan apa, kemudian terkenal atau tidak terkenal, bahkan mereka pulang pergi dalam bahaya, belum ada sesuatu yang bisa mencelakakan atau membahayakan jiwanya.
Kita lihat dimensi dulu dan dimensi sekarang. Bersyukurlah para ustadz, para dai, para kiai yang ada berada zaman ini dengan segala kemudahan teknologi dan transportasi, dengan segala ujian dan halangannya. Ya, lanjut. Nah, ibu bapak sekalian. Nah, terlepas dari semua mereka, para dai, para ustadz, ya, yang mungkin terkenal, nggak terkenal. Kalau dalam bahasa Ustadz Guswar tadi, Ustadz TV, dai selebriti, ya pasti beda dong dengan Ustadz kampung. Tapi di hadapan Allah tidak ada yang bisa ditakar dengan hal demikian, karena yang tahu derajatnya itu tinggi atau tidak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mencoba untuk memperbaiki itu. Kalau mau cari duit, sayang, karena dakwah ini nggak kebayar. Ya, saya sampaikan kepada sahabat dakwah, ya, suka nggak suka, kalau kita mau cari uang, maka leburlah dalam usaha. Makanya kalau guru-guru, ada sebagian guru-guru yang menyampaikan, ya, buatlah usaha. Mau itu dagang sesuatu, dagang cilok, ya, kemudian punya warung, mungkin untuk membuat supaya hati makin kuat ikhlasnya. Kalaupun ternyata tidak, maka hebatkan diri pada Allah dengan keyakinan, ya, intasurullah yansurkum, itu tidak main-main. Ya. Dan ada masukan dari guru-guru kita. Ternyata memang Islam ini dibangun dengan finansial dan ekonomi yang baik. Rasulullah bersama Siti Khadijah, ya. Orang Quraisy sekitar Jazirah Arab itu semuanya pedagang. Mereka orang-orang yang mapan dalam perdagangan. Sampai disebutkan Quraisy, curse, mata uang diambil dari kata Quraisy, karena 2/3 dunia sudah dijelajahi oleh mereka, gitu. Tapi ketika Rasulullah hadir berdakwah, nah, orang Quraisy, Bani Quraisy, orang-orang yang ada di Mekah ini semuanya orang kaya, tapi 2/3 kekayaan mereka itu ngumpul di Siti Khadijatul Kubro, ya, radhiyallahu anha. Kemudian para khalifah, Khulafaur Rasyidin, mereka orang-orang yang mapan, sampai kepada sultan-sultan, ya. Para sunan-sunan yang 9 ini semuanya sultan, raja-raja, orang kaya. Jadi memang Islam ini dibangun dengan ekonomi yang baik. Bahkan para wali itu mereka menerjemahkan makna ad-da'watu hiya ad-da'watu ila ta'am. Ya, dakwah yang sesungguhnya paling sederhana secara etimologi adalah ngajak orang makan. Para sunan, makan, setelah makan pulang. Udah kebiasaan berbulan-bulan baru keluar satu ayat, keluar satu hadis. Mau lari kemana mereka? Perutnya terisi, hatinya juga terisi. Jadi seorang dai memang dituntut untuk mapan, tapi mapan itu bisa mapan sebelum dia terjun di dakwah, bisa mapan diiringi dakwahnya dengan sesuatu yang bisa menghasilkan sebagai operasionalnya, bukan mapan dengan mencari keuntungan kepada agama, jual ayat, ya, wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Jangan kau jual ayat-ayat dengan harga yang murah. Karena sesuai dengan dapurnya, sesuai dengan pendaringannya. Nah, ini amanah-amanah guru kita. Terlepas dari itu, tidak ada yang aman, tidak ada yang lama, tidak ada yang awet. Saya perhatikan mereka-mereka yang menjual ayatnya, kemudian mereka juga yang menjadikan TV sebagai wasilah untuk bisa terkenal, tujuannya dari on air menjadi off air. Ya, lihat bagaimana perjalanannya. Saat di depan mata lihat, ternyata guru-guru yang ikhlas, para kiai, para sepuh, ulama, habaib yang ikhlas, luar biasa keberkahan mereka. Tidak hanya muridnya yang banyak, taat dan soleh dan soleha, sampai kemapanan finansial ekonomi juga tidak hanya banyak, bahkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita iri kepada hal demikian. Gitu. Baik, sambil menanti kita masuk di segmen dulu, chit-chat dan dialog setelah tanya jawab. Ada pertanyaan dari Aris Warisman. Ini Bandung ya. Ya. Assalamualaikum Abi. Kalau seorang ustadz menarget harga dengan perhitungannya ongkos atau bensin, terus kadang ada buat asistennya yang nemeninnya, apakah itu salah? Balik kadang komunikasi dengan asistennya sebagai manajemennya. Ya, sekarang banyak ustadz yang menjadikan anak buah sebagai manajemen. Ini kembalinya kepada teknis lah ya. Teknis itu bisa ada asisten, ada santri atau manajer. Ya, kalau saya pribadi, ya Abi pribadi disampaikan, silakan diatur. Karena sebab al-haqqu bila nizam, yaglibuhul batil bin nizam. Kebenaran, kebaikan yang tidak diorganisasi, dimanage dengan baik akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Termasuk
mengarrange ya sebuah acara juga harus dengan komunikasi yang baik ya. Yang jelas itu kembali kepada pemahaman seorang panitia, komunitas panitia, pengurus dan jamaah. Ustadz kami undang ya di Bandung tanggal sekian, hari ini jam sekian. Pokoknya kami siapkan ini, Ustadz terima beres. Itu sudah membantu iman seorang guru, seorang dai. Ya, kalaupun misalnya ngasih asisten, ya, pokoknya judulnya mau asisten, mau manajer, mau ustadznya, ya berikan aja sesuatu hadiah yang terbaik. Ya, nah, ustadznya hebatkan saja ikhlasnya. Ya, kalau bicara uang nggak ada habisnya, karena ayat itu sangat mahal di hadapan Allah, di hadapan manusia sangat mahal luar biasa. Ya, kasih aja, tidak ada tanya-tanya. Nah, kenapa mereka itu sampai kemudian tumbuh dan kokoh, menjamur? Karena umatnya juga begitu. Ya, Ustadz, saya pernah sering ditelepon. Daerah ini ya, siap. Berapa Ustadz? Nah, itu kan nggak layak, nggak baik. Gitu. Ditanya berapa? Dia udah kayak jualan pisang. Ya. Silakan Ustadz Guswar. Ya. Baik. Nah, sebenarnya saya ingin menambahkan tadi apa yang Kimo sampaikan ya. Artinya ini terkait dengan masalah manajemen. Manajemen itu ada dua, Kimo. Ada manajemen internal, ada manajemen eksternal. Kalau internal itu apa ya? Jangan sampai Ustadz itu menjadikan manajemen itu sebagai bumper. Gitu. Karena menurut saya tidak mungkin Ustadz itu tidak tahu ketika anak buahnya menaruh harga, ya kan? Gak mungkin dia hanya bilang buang badan. Itu manajemen kita. Kalau menurut saya itu hanya buang badan. Nah, yang kedua adalah yang eksternal. Terkadang kan Ustadz itu diundang oleh event organizer, betul nggak? Nah, ada yang mengatakan bahwa ini ada event organizer yang bermain-main. Artinya mungkin dia misalkan nih dapat dari tempat penyelenggara itu 50 juta, ya dikasih ke Ustadznya cuman barangkali 15 juta, yang 35 jutanya diambil. Nah, akhirnya sih kan ada sebuah pertanyaan, bagaimana sih sebenarnya mengatasi ini kan sebenarnya masalah teknis kan? Ini adalah masalah teknis yang tapi efeknya ini bisa menurut saya buruk terhadap cerminan dakwah kita. Yang pertama, ada orang memanfaatkan ustadz untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua, dalam hal ini mungkin ada ustadz. Halo? Halo? Ya, oke. Baik. Ketika ada event organizer menentukan angka sekian, kemudian seorang ustadz nerimanya sepertiganya. Ya saya cuma jawab aja, bro, ya itu rezekinya udah segitu. Ya nggak apa-apa. Ya, kepada orang tadi gitu. Artinya sebenarnya berapa? Iya, ketika kita disuguhi makanan oleh seorang tuan rumah, ya, maka makanlah dan fokuslah kepada apa yang ditawarkan di meja makan. Nggak usah harus cari tahu dapurnya di mana, masaknya bagaimana. Betul nggak, Cap? Kira-kira, Cap? Ya, simple aja. Ya, ini pengalaman pribadi dan juga pengalaman dari guru-guru kita sampaikan. Sehingga pertama, mereka yang mematok angka bisa jadi mengecilkan rezeki yang harusnya saat itu besar. Ya. Kemudian yang kedua, bisa membuat hati ini kalau dari awalnya tidak ikhlas akan terus tajasus. Apa itu tajasus? Ya, ngintip-ngintip. Kemudian juga mungkin mendebak-nebak. Ujung-ujungnya semuanya jadi suuzon. Kok ini tempatnya bagus, jamannya banyak, yang undang juga orang-orang yang hebat, kesekian nih, jangan-jangan nih panitia nih gak benar. Itu Ustadz tuh dia bisa begitu. Itu belum ceramah nyampe di tempat udah begitu. Bagaimana akan dakwah itu akan disampaikan dengan baik? Kalau sudah ada suuzon, ada tajasus, maka tidak usah dipilih. Kalau di Pemprov sekian begini, kalau di kampung begini, nggak ada. Keluar dari rumah, Allah, maka nalillah, Allah saja. Ya, rezeki Allah taburkan lewat cara gimana? Bisa jadi di tempat yang terbaik, tempat yang bagus, alat yang lengkap, lampu yang gemerlapan untuk berdakwah, ternyata tidak sebesar mereka yang mungkin di kampung penghormatannya lebih hebat gitu kan. Karena pada hakikatnya rezeki itu diatur oleh Allah, wasilahnya lewat siapapun. Apa lewat mereka yang mungkin terlihat nyempil di pelosok sebuah daerah,
ya, dengan ilmu yang benar, hati yang baik, iman yang kokoh, ya, tetapi tidak halnya pada mereka yang mungkin dengan rumah gedong, lampu-lampu yang lengkap, menyala gemerlapan, tetapi tidak diperluhi dengan iman dan penghormatan yang baik. Nah, karena sebab kita tidak bisa memilih tempat itu di mana, kalau untuk saya pribadi juga guru-guru kita menyarankan satu langkah kulai rumah Allah. Gimana Ustadz kalau dari awal sudah ada surat yang datang, tanda tangan saja. Gunanya asisten waktu itu tanda tangan. Ya, tanda tangan, insya Allah kami datang, kami sampaikan Ustadz, antarkan Ustadz sampai di lokasi. Mudah-mudahan kami sehat, lancar. Saya pribadi kalau ditanya Ustadz bagaimana, berapa? Ah, bukan urusan saya. Urusan saya sehat, saya datang dengan izin Allah. Urusan ibu adalah cari mic yang bagus, saya mau nyanyi, gitu. Sama cari jamaah yang banyak, begitu aja. Nah, cara ini mungkin ya cocok, tidak cocok, pas nggak pas bagi kawan-kawan yang lain, para asatidah, para ustadz, para dai, para kiai, para mubalik ya. Hanya saja yang kita alami saat ini adalah yang terpenting dipertahankan adalah keberkahan serta rasa syukur. Yang ditakutkan adalah kita mengecilkan rezeki Allah, sebenarnya Allah sudah mempersiapkan hal-hal yang lebih besar dari hal itu. Boleh nggak cerita? Halo Ustaz Guswar? Ini sebenarnya pengennya di sini Ustaz Guswar nih. Karena gara jauh jadi kita kehilangan sahabat. Insya Allah minggu depan ya harus ada di tempat, memang nggak bisa lah, jarak jauh lah, susah tektoknya, terputus, apalagi koneksinya ya cakep betul ya. Jadi saya cerita di depan ibu, ketika ada salah seseorang dia ceramah di sebuah pelosok daerah sekitar Kepulauan Riau ya, di Kepulauan Riau apa mungkin kalau nggak salah Sumateranya lah ya, bukan di Keprinya ya, daerah Bangka Belitung. Ternyata sampai di sana duet bersama seorang ustadz lainnya. Selesai acara dengan waktu dan tempat yang sama, masing-masing setengah jam, kemudian pulang selesai di pesawat nanya terus nih, Ustadz, kita tadi naik sama ya setengah jam, iya, kasih berapa ya? Agak jengah yang satu lagi jawab. Aduh, saya nggak tahu dah. Rupanya penasaran, dia buka. Setelah dibuka, isinya ada 3 bata. Cerita nih, Pak Haji. 3 bata, masih nanya lagi, sama kali ya. Nah, karena nanya terus, akhirnya anak buahnya dipanggil. Pas dipanggil, coba ambilin yang di tas. Nah, hadiah lah, udah selesai inilah. Nah, dibuka, ternyata isinya 7 bata. Loh, merah mukanya. Kok beda? Padahal naik bareng, ya jamnya sama. Ya, terbang juga bareng di hotel yang sama, kok beda gitu loh, kok bisa beda? Yang satu ustadz nih yang lebih banyak nih takut fitnah, turun dari pesawat ditanya sama panitia, Bang ini kok beda bang, maaf bang, takut ada fitnah dan ada yang gak enak di hati, ngeganjel nih. Baik, beginilah Ustadz. Nah, orang Sumatera jawab nih, waktu Ustadz kami tanya, Ustadz berapa? Ustadz tak jawab, sudah bukan urusan kami Ustadz. Ya, akhirnya kami tanyalah beliau, ya, ternyata beliau sebut, ya 3 saja sudah, oke. Ya kami kasih 3, itu budget dari panitia, dari bupati itu 100 semua Ustadz, jadi 3 budget, sisanya kasih Ustadz. Itu di loudspeaker, merah, malu dia. Harusnya nerimanya mungkin sama-sama kali ya. Ya masing-masing setengah, Gara-gara disempitkan dengan angka dan tarifnya, ternyata sisa itu harus dibuang, harus habis gitu loh. Sama seperti APBD dan APBN harus habis gitu. Halo, Ustaz Guswar. Ya, Masya Allah. Ya, ini sungguh luar biasa ya. Jadi memang kita itu di satu sisi kita sebenarnya berbahagia. Karena apa? Karena dakwah ini berjalan sungguh sangat meriah. Apalagi sekarang ini banyak sekali muncul ustadz dengan berbagai macam tipe dan gaya. Kamera utama. Sejak zamannya almarhum UJ, dulu itu dengan sebutan Ustadz Gaul. Nah, ini juga perlu dipertegas. Ustadz Gaul itu yang memberikan sebutan itu kan adalah masyarakat ya. UJ tidak pernah mengatakan dirinya Ustadz Gaul, tapi orang yang menisbatkan Gaul itu terhadap dirinya. Nah, sekarang muncul nih macam-macam istilah, ya kan? Ada Ustadz siapa? Ustadz Jaka Tingkir. Kira-kira mirip gak sih dia sama Jaka Tingkir gitu? Nah,
Jadi ini kan sebenarnya pengaruh dari mana? Ini pengaruh dari branding dan komoditi tadi. Sebenarnya apa sih pengaruhnya setiap ustadz tuh harus membranding namanya dengan sebutan yang kadang-kala tidak ada kaitannya gitu loh. Ustadz Jaka Sembung misalkan. Apa hubungannya Jaka Sembung dengan si ustadz? Apa dia saudaraan? Apa memang mirip dengan Jaka Sembung? Nah, ini kan sebenarnya perlu juga untuk sebagai pembelajaran kepada si ustadz itu sendiri. Sebenarnya membranding itu untuk apa gitu loh. Lihatnya untuk apa? Misalkan Kimo brandingnya apa? Saya pikir kalau Kimo belum pernah membranding diri sendiri ya. Ini sebenarnya sudah terjawab ya. Artinya ketika itu alasannya IO itu bisa diberikan tadi ada yang mendapatkan keuntungan, ada misalkan mungkin yang agak repot itu saya bilang kalau ada yang ngundang itu adalah partai. Nah, ini kan tadi Kimo bilang begitu. Artinya si Ustadz sebenarnya memposisikan dirinya sudah di awalnya sudah salah ketika itu diposisikan sebagai alat gitu. Nah, tapi memang dengan kesadaran itu memang ya memang Ustadz untuk food getter, untuk menjadi orang yang bisa juga menyampaikan pesan-pesan yang misalkan diharapkan oleh si calon itu. Mungkin buat dia susah menyampaikan, tapi ketika Ustadz yang menyampaikan, barangkali masyarakat akan bisa lebih menerima. Nah, karena yang kayak begini ada anggarannya, ada plafonnya, maka muncullah itu tadi, muncullah harga, begitu Gibo. Iya, kalau boleh ditegaskan ya, jadi karena sebab seorang ustadz pun bukan profesi, maka di TV pun, di event organizer pun, ketika sudah bicara mereka memasukkan salah satu daripada ustadz itu sendiri yang nyatanya bukan profesi, maka tidak boleh bertanyanya sama dengan ketika bertanya kepada artis dan kepada selebriti gitu. Ya, seorang ustadznya tidak memahami bahwa dirinya adalah panggilan dari Allah, menyatakan dirinya sebagai seorang ustadz atau yang dai, yang selebriti, atau juga dia menjadikan kegiatan mengajar dakwanya ada sebagai profesi, sehingga ketika ada event atau di TV entertain mengundang, dia menyamakan diri sama dengan yang lain, dan itu sudah nilai-nilai iman yang tergeser, lama-lama tergusur. Nah, maka kita harus bangkitkan kembali kemurnian, dikembalikan kepada khitoh, tujuan utama dakwah. Dakwah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, hendaknya ada satu kelompok di antara kalian yang mengajak kepada sesuatu yang baik, amar ma'ruf, juga mencegah dari yang mungkar. Apakah kalimat ini menyebutkan di dalamnya pembahasan, ayo siap-siap dah kalian yang menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran nih, ya, hadiah dunia yang besar. Allah cuma menjanjikan ya keberkahan dunia, keselamatan di akhirat dengan dakwanya. Belum lagi dengan ayat lain yang menyebutkan, mungkin dalam Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu berbicara dan kamu tidak mengerjakan? Allah murka ketika kamu mengucapkan kemudian sendiri kau yang melanggar. Jadi hal-hal seperti ini sangat riskan sekali. Dan kita tidak menafikan bahwa semua namanya manusia itu hidup di dunia, dan dunia itu memang daripada dengan nama yang berbeda-beda, ladang ujian, kemudian juga jadi ladang untuk amal, juga tempatnya singgah, kemudian tempat gemerlapannya kebutuhan kehidupan, serta pernak-pernik kemewahan. Ya, tetapi ingat bahwa mereka saja yang menjadi umat diminta oleh Allah untuk mempersiapkan diri, ya, berhadapan dengan hari akhir dengan segala hisab, mizan, dan pertanggungjawabannya. Apatah lagi pada urusan harta, pertanyaannya dua, tidak seperti hal lain. Ya, untuk apa? Kemanakan? Kalau harta dua, dari mana? Untuk apa? Apatah lagi seorang dai, seorang ustadz yang menjadi pemanggul amanah daripada para nabi dan para rasul. Ini sangat berat, luar biasa. Satu yang mencoba untuk baik, yang lain tidak amanah, maka semuanya menjadi rusak. Maka tema ini juga diangkat, tidak serta-merta hanya untuk menggempur satu kelompok, satu orang, tidak. Kita menguatkan diri, juga mengajak yang lain, juga membuka mata kepada pada jamaah, pada umat sekalian, agar seorang ustadz tidak terus berjibaku dan berputar di
hal yang demikian, sesuatu yang khilafiyah. Sebagaimana sebuah hukum ada yang khilafiyah, kita nggak main di khilafiyah. Di TV-TV pun tidak mau mengangkat hal yang khilafiyah. Mengapa hal-hal yang khilafiyah? Bahwa seorang ustadz itu ketika meminta tarik itu masih khilafiyah. Bahkan MUI sudah menyampaikan haram. Ya, Rasulullah SAW dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Sunannya Abu Daud disebutkan ketika seseorang menerima upah dari mengajar ngaji, kemudian dia datang pada Rasulullah, aku diberikan busur panah ya Rasulullah karena aku mengajari dia membaca Al-Quran. Kemudian Rasulullah menjawab, silahkan kau menerimanya asal kau mau dikalungkan dengan kalung dari api neraka. Coba serem sekali itu. Itu padahal ngajarin Quran. Yang tadi di awal kita sampaikan, boleh nggak sih ngajarin Quran? Boleh aja. Inna haqqu ma akhadtum alaihi ajrun kitabullah. Sesuatu yang boleh diambil upah, yang ngajarin Quran boleh. Tapi sayang sekali disebutkan di ujungnya itu bahwa jangan nanya pahala dan ganjarannya karena sudah diisi dan diganti dengan dunia. Bagaimana caranya supaya dapat dua-duanya? Sudah ajarkan saja. Dikasih, diterima, nggak dikasih. GP emang gue pikirin kan gitu. Nah, ini tentunya berat. Tidak hanya pemahaman ilmu fikih, tapi juga pada pemahaman ilmu tauhid. Maka seorang dai tauhidnya harus kuat. Seorang ulama tauhidnya harus kuat. Kalau tidak kuat, tidak kokoh nilai keyakinannya, tidak kokoh nilai ikhlasnya. Sebab ketika iblis ditanya oleh Rasulullah saat turun di dunia, ya iblis, kamu ngapain di dunia? Oh, saya berniaga ya Muhammad, kata iblis. Apa yang kau jual? Banyak. Apa yang paling laku? Hasud. Siapa pembeli utamanya? Ulama. Coba. Ketika seorang ulama nggak ikhlas, saya pengen kayak dia. Mobilnya banyak, rumahnya bagus. Gimana caranya? Sementara kemampuan untuk memanage perniagaan nggak mampu. Yang di depan mata siapa? Jamaah. Dia akan jual ayat itu. Ya. Apalagi kalau ekonominya. Di sini sambil saya ada pertanyaan dari Bang Rizky. Assalamualaikum Ustaz Muhammad ini, nggak apa-apa saya bacain ya. Bang Agus Kendi dulu. Kita handle dulu. Bang Agus, kayak mau tanya, ada Ustadz mengatakan orang Islam itu harus kaya secara finansial. Gimana menurut Kiai dengan ungkapan Ustadz tersebut? Memang harus kokoh kalau bagus. Ya. Innallaha yuhibbul mu'minal qawiyya minal mu'minid dhaif. Allah mencintai orang mukmin yang kuat daripada orang mukmin yang lemah. Kuat iman, kuat ibadah, kuat sujud, kuat ekonomi daripada orang beriman yang lemah ekonomi, lemah sujudnya, lemah imannya. Tetapi kokoh duluan, bukan mencari kekayaan ketika dalam dakwah. Ya. Ingat gak cerita dan kisah yang di-share di WhatsApp? Saya belum ceritakan kepada Bapak Ibu. Ketika ada seekor anjing mati, anjing ini milik seseorang yang beragama non-Islam. Ya. Kemudian dia mengumumkan kematian anjingnya. Bapak-bapak, ibu sekalian di kampungnya, ya wasiat daripada yang punya anjing, yaitu bapak saya. Anjing ini katanya minta dikafankan dan disolatkan. Rame sekampung itu. Wah, gimana? Ya jangankan anjing, binatang lain aja nggak penting, nggak perlu disolatkan, dikafankan. Apalagi ini anjing, binatang yang najis. Ya kata mereka. Nggak lama datang seorang kiai. Ada apa? Ada apa? Ini kiai, anjing mati minta dikafankan sama disolatkan sama pemiliknya. Wah nggak boleh, itu haram itu. Ya. Nggak ada syariatnya. Nggak lama dipanggil kiainya sama yang punya anjing. Kiai, sini kiai, ke dalam rumah. Nah, ke dalam rumah dibilangin, Kiai, ini amanah dari orang tua saya. Minta dikafankan, minta disolatkan. Ini ada biayanya buat yang melakukan 100 juta. Nggak lama kiai keluar lagi. Ayo Bapak Ibu sekalian, kita kafankan dan kita solatkan anjing ini. Oh, kok begitu kiai? Ini ternyata anjing dari keturunan Ashabul Kahfi. Coba gitu. Kafe. Itu namanya jual ayat nggak kira-kira? Iya. Iya, Ustadz tukang ngomong, kita ngomong apa aja begitu balik sama dia. Saya hanya ingin sedikit, ini sebelum tempat ini kemudian ini akan sebentar lagi akan ditutup. Jadi saya nanti mau izin dulu sedikit. Iya. Dan juga kita memang sudah hampir selesai ya, karena kalau berdasarkan waktu setengah jam lagi, di sini udah hampir setengah 12 ini. Jadi begini.
terkadang saya itu suka prihatin ketika seorang ustadz begini bilang ke jamaah, ya masyarakat saja berani bayar mahal seorang penyanyi, ya yang hanya joget gitu aja dibayar mahal. Masa ustadz mengajarkan kebaikan nggak mau dibayar mahal? Nah, saya sebenarnya satu sisi menurut saya ini aneh ketika ustadz itu membandingkan diri dia itu dengan seorang artis. Ya, ini aja menurut saya udah sesuatu yang tidak tepat. Ngapain dia mengambilkan permisalannya adalah artis? Iya, salah ngambil contoh, salah ngambil contoh. Dia merendahkan diri sendiri. Nah, mungkin itu yang pertama. Kedua nih, Kimo, karena saya takut putus-putus lagi, nanti saya mau izin keluar dulu ya, karena dulu jam 12. Ini satu hal, barangkali ini sebagai sebuah perenungan buat kita. Sebenarnya ada tidak sih efek yang mendasar antara imbalan keikhlasan ustadz tersebut dengan kualitas dia ketika menyampaikan, ya, atau yang lebih lagi adalah dengan pahalanya. Artinya begini, ya orang kan sedang memikir, ya jangan dikaitkan antara bayaran dengan ikhlas. Bukan berarti orang yang menerima bayaran tinggi kemudian tidak ikhlas. Nah, ini juga sebuah ungkapan yang seringkali diucapkan gitu loh. Artinya tidak ada korelasinya antara bandrol harga itu dengan keikhlasan. Nah, saya pikir itu. Ketika seseorang berucap, itu burung beo aja 1,5 juta, cuma assalamualaikum lah, Ustadz 1 jam lah. Ini perumpamaan yang sangat rendah sekali. Ya, terkadang kita juga agak riskan ketika ada seorang dai berucap dalam ceramah dan tabliknya itu, ya, dia menjadikan candaan dalam hal demikian. Oke lah, boleh ada humor, kemudian ada mungkin sedikit juga entertain dalam dakwah, tapi itu juga kembali kepada prosedur dan niat awal. Tujuannya supaya orang nggak ngantuk, jamaah supaya nggak jangan sampai meleng dan fokus ke depan, bukan menjadi tujuan. Nah, candaan-candaan ini bisa dari mulut nyampe ke hati. Jadi ya, bahwa ungkapan terima kasih jamaah kepada seorang ustadz itu adalah kembali kepada keilmuan jamaah untuk mempelajari ilmu yang baik, bahwa yang mulia di dunia adalah ilmu. Adakah yang lebih mulia daripada ilmu? Pemanggul ilmu, para ulama. Kemudian adakah yang lebih mulia dari keduanya? Ya, metode, kaifiyah, cara menyampaikan ilmu. Makanya kalau misalnya ada seorang jamaah membayar dengan mahal karena suka dengan cara itu, dan kembali kepada rezeki. Ya, kalau sudah bicara rezeki, tidak bicara tentang ilmu yang banyak, ilmu yang sedikit, bahkan mereka orang taat atau orang tidak taat, atau orang Islam bukan orang Islam. Karena Allah punya sifat Rahman, ya, siapa yang dihidupkan diberi. Ngasih kecil besar urusan Allah. Kalaupun aktivitas kerjaan di pabrik, di perusahaan, nah itu hanya bentuk ikhtiar, bahkan ikhtiar yang seadanya bisa menggugurkan kewajiban. Ikhtiar yang berlebihan bisa membuat orang tuh menyekutukan Allah, seolah karena sebab pekerjaan dialah dia mendapatkan kemuliaan, rezeki dan keberkahan itu. Padahal semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada bahasan bahwa hendaknya seorang dai penuh dengan ikhlas yang mapan, yang sempurna. Tidak terlepas bahwa dirinya memang membutuhkan. Bukan karena sebab urusan dapurnya dia berdakwah. Bukan karena sebab saya seorang dai TV. Bukan karena sebab saya ustadzah cantik, ustadz ganteng. Oh, saya banyak umatnya. Atau karena sebab saya ustadz kaya. Atau saya ustadz yang jamaahnya juga orang-orang high levelnya. Bukan karena itu. Ya, benang emasnya adalah ketika sudah mendapatkan amanah ilmu, maka sampaikanlah. Maka dalam hadis disebutkan kalimat balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Nah, para ustadz itu kan nggak 1 ayat ingatnya, hafalnya banyak gitu loh. Sampaikan aja. Ya. Wala tastaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Jangan kau jual ayat itu dengan harga murah. Butuh apa? Ya, bantu. Ya. Supaya kembali pemahaman jamaah kepada para guru-guru mereka. Ya, saat ini mungkin 10-20 tahun bahkan dari dulu
Mungkin ustadz dipakainya hanya untuk ngurusin orang kesurupan, ya, ngusir jin gitu kan. Ya karena bisa jadi kitanya juga memang mencari celah ke arah sana. Ya. Jadi ajarkan saja, ada kesempatan. Bahkan kita sebenarnya berterima kasih kepada panitia. Dulu para nabi dan rasul itu mereka datang ke sebuah tempat, kumpul, kemudian mereka menyampaikan ayat, belum ya dihabisi, dibunuh, dikejar-kejar, dimutilasi. Ya. Sampai Rasulullah pun ketika pertama kali dakwah kemudian oleh Abu Lahab marah, tabban laka, celaka kau Muhammad, ngumpulin kami cuma untuk mendengar ocehanmu yang tidak berguna. Maka turun ayat tadi, tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu, ya, dan seterusnya. Lihat bagaimana Rasulullah dakwah sudah dihina oleh keluarganya sendiri. Nah kita ini ustadz sekarang enak, ustadz minggu depan di sini, kemudian jamaah sudah kumpul, datang disiapkan hotel kalau memang itu di luar kota, kemudian juga pulang dibawakan. Harusnya kita terima kasih. Maka nggak layak dan sangat kurang mengena di dalam hati ketika panitia ini kadang nggak menghargai ini, ya, capek-capek jauh-jauh cuma segini, tempatnya begini. Itu sudah rezekinya. Kisahnya mungkin panitia yang tidak menghormati sesuai dengan maunya, kisahnya yang dia inginkan tidak sesuai yang dia terima, ya, tapi hakikatnya kembali pada rezeki. Rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kecil diterima, besar apatah lagi. Itu man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak bersyukur pada yang sedikit, maka jangan pernah berharap bisa bersyukur pada nikmat yang banyak. Allah melihat itu. Ya, kecil besar terima sudah. Jalan terus. Terkadang kita sampai terseok-seok. Allah lihat itu. Ya Allah, mau pergi nggak punya bensin, mau pergi nggak punya e-tol, jalan terus. Gimana caranya nyampe ke tempat dakwah? Allah lihat itu. Maksimalkan aja. Ya, kecuali kalau sudah merasa dirinya itu sama dengan muridnya, merasa dirinya artis karena muridnya artis, dai selebritis, ya, sehingga akhirnya mematok harga. Padahal sebenarnya di langit dia merendahkan dirinya, bukan menjadi gurunya para selebritis, tapi sama dirinya dengan selebriti itu. Ingat, ya, ustadz, dai, kiai, ya, adalah kemuliaan. Bahkan dulu para ulama itu menjadi penasehat para menteri kerajaan. Ketika ada kerajaan itu bermasalah, dipanggil itu, minta nasihat, selesai berjalan lagi pemerintahan. Ya. Pegawai ada ustadznya, camat ada ustadznya, wali kota ada ustadznya, presiden ada ustadznya, ustadz nggak ada presidennya. Ya, derajat tinggi. Dan ini permintaan dari hati yang paling dalam. Yuk kembali kepada Allah dengan niat yang baik. Niat, cara, tujuan. Teknisnya semua mengalami masing-masing di medan dakwah. Ya, keluar daerah, perjuangan. Silakan teknis sampaikan. Nanti sampai di sana saya akan sampaikan 2 sholawat, ada musiknya, kemudian nanti ada doa muhasabah. Itu sampaikan aja yang terbaik ya. Ya, dengan di manage yang baik. Tapi tidak pada urusan itu, karena berkaitan dengan keikhlasan. Keikhlasan itu disokong dan dimotivasi nilai ketauhidan seorang ulama, bahwa semua harus berdakwahkan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Satu lagi pertanyaan, Ustadz, hukumnya profesi Ustadz, guru agama, dosen menerima gaji dari dakwah serta khotib Jumat menerima amplop sehabis khutbah. Apakah tidak termasuk memperjualbelikan agama? Oh tidak ya, Bang Rizky, enggak. Ya, karena saya sampaikan tadi di awal, pokoknya meminta jangan, memasang tarif jangan. Ya, dikasih terima, karena itu juga jalannya Allah menurunkan rezeki. Ya, saya sampaikan juga kepada jamaah sekalian bahwa tidak semua mereka juga yang dari selebriti menentukan angka. Kalaupun ada yang menentukan angka, kenapa mereka masih eksis? Karena umatnya terus ngundang. Ya, Kiai Haji Mustafa Ali Yaakob, kemudian dari MUI juga ada saya beberapa nama. Sampai mereka berucap, saya menyampaikan saja, jangan diundang lagi mereka yang sudah menentukan angka, karena terus akan tumbuh penyakit itu. Ya, merendahkan derajat dakwah yang ada di Nusantara ini. Saya sampaikan kepada jamaah, ya, bukanlah mereka yang harus di TV. Seperti mungkin saya aktif di TV,
aktif di media sosial ya. Tapi siapa yang keikhlasan dari seorang guru di tempat kita manfaatkan. Saya kurang lebih puluhan kali ke Hong Kong. Maunya orang-orang Hong Kong tuh yang diundang ustaz-ustaz TV, saya sampaikan pada mereka, nggak harus sih yang di TV. Ustadz kali yang di Jawa Timur itu bagus-bagus, undang mereka. Ya, alhamdulillah habis ngomong gitu nggak diundang-undang lagi sayanya. Ya, sedih juga. Tapi nggak apa-apa, akhirnya aktif lah. Ya, guru-guru mereka, keikhlasan utama. Syarat untuk bisa sampai ilmu, yang ngajar ikhlas, yang diajari ikhlas. Ya, baru sampai ilmu. Kalau misalnya yang diajarinya ikhlas, yang diajari ikhlas, yang ngajar nggak ikhlas nggak nyampe. Yang ngajar ikhlas, yang diajari nggak nyampe. Jadi dua-duanya harus ikhlas, barulah sampai ya kepada keteguhan untuk bisa menurunkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian ya sebagai pertemuan kita di malam Jumat tanggal berapa sekarang? 14 ya. Oktober ini dengan kondisi terbatas, saya biasanya emang sama Ustadz Guswari untuk terus bisa chit-chat dengan baik. Sekarang terputus. Mudah-mudahan di pertemuan mendatang malam Jumat insya Allah depan kita akan membahas tentang kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, membongkar liberalisme, sekularisme, pluralisme, ya. Ya, ini berkaitan dengan kesinambungan ajaran dari Nabi Isa sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap eksis bersama kita di Zoom Shisha TV bersama dua dai berbagi. Ya, ibu bapak sekalian yang hadir saat ini sudah terima kasih. Masih ada pertanyaan ini. Ada ustadz yang membuat paket program kajian berseri berbayar karena harus mengcover biaya operasional dan manajemen timnya. Bagaimana tentang hal ini? Ya, sebenarnya tadi sudah dijawab lah ya. Ya, kembali kepada teknis saja. Yang jelas dari awalnya seorang ustadz betul-betul memang pengen menyampaikan ya kebenaran syariat ajaran Allah dan Rasulullah. Perkara ternyata ada angka yang harus dibayar, ya tuh kuota atau apa, itu sebenarnya yang harus berinisiatif adalah orang yang diajaknya ya. Ayo dakwah yuk. Mereka yang nyiapin makanan segala macam. Ya. Nah, maka saya tegaskan memang tadi kalau ada pertanyaan dari seorang ustadz bukannya harus mapan, itu tadi. Ya. Bagaimana orang bisa kumpul kalau dia perutnya lapar? Ternyata ada makanan. Setelah dikasih makan perutnya kenyang, disampaikan nasihat. Mau lari kemana dia? Karena perutnya terisi, hatinya juga terisi. Nah, kalau sekarang ustadznya susah. Ya. Ikhlas mengikhlas, ustadz susah, terbatas juga, dakwahnya terbatas, dia nggak bisa lari kemana-mana. Alhamdulillah di sini juga ya kita bisa Zoom tanpa harus berbayar, karena juga ada hamba-hamba Allah yang baik. Ini pun menjadi wasilah juga. Kembali kepada semangatnya, berjuanglah sampai di ujungnya, karena Allah akan memberikan derajat dan level terbaik baik di dunia maupun di negeri akhirat. Insya Allah ke depan sambil di tema-tema yang lain juga kita akan selalu akan ingatkan tentang ini. Dan untuk Ustadz Guswar, mudah-mudahan acara STQ ya seleksi tilawatil Quran yang di Maluku Utara mudah-mudahan sukses. Ya, ibu-ibu juga bapak semua sehat. Ya, untuk para ustadz mungkin sebagian ada atau 1-2 orang yang hadir di Zoom ini, saya memberikan support. Jangan lelah berjuang sampai pun kita harus menjual apapun untuk berdakwah. Allah tidak buta, Allah tidak tuli. Ya, lihat bagaimana pengorbanan baginda Rasulullah dan para salafus salihin, guru-guru kita. Ya, tidak ada mereka yang sampai ditelantarkan oleh Allah. Karena siapa yang menyampaikan ayat-ayat Quran, dia menjadi lidahnya Allah. Siapa yang menjadi lidah Allah, maka menjadi tangan kanannya. Dalam Al-Quran disebutkan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku menjadikan manusia sebagai wakilnya Allah. Apalagi yang dilakukan adalah menyampaikan kebenaran yang notabene-nya adalah kerjaan para nabi dan rasul. Mudah-mudahan para dai, para ulama, para ustadz, para kiai ini mereka disamakan derajatnya, dipertemukan oleh Allah
bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surga dan keriduannya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon doa juga ya buat saya, Mohai Atali dan Ustadz Guswar. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan niat lurus dalam berdakwah, juga sahabat dakwah yang lain. Ya mudah-mudahan kuat dalam masa seperti ini. Ya bagi kami dan para ustadz, ya pandemi nggak pandemi, ya ada undangan nggak ada undangan, tetap ya yakin Allah yang memberikan rezeki. Kisahnya lewat siapapun dan selalu ikhlas. Ya, hobi, ya, bakat dalam menyampaikan, bagaimana caranya bisa sampai, dikasih, diterima, nggak dikasih, Allah akan urusi kita insyaallah. Ala hadhi niyah wali kulli niyatin salihah wa ila khadatin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita angkat kedua tangan kita semuanya. Tundukkan kepala, hadirkan Allah. Betapa kita merindukan para guru-guru yang mereka ikhlas, kokoh dalam berjuang. Wa'fanna ya karim. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, ampuni semua dosa dan maksiat kami. Ampuni dosa ayah ibu kami. Ampuni dosa keluarga kami. Ampuni dosa seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik mereka yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Ya Allah ya Rabbana, terima amal ibadah kami Allah. Salat kami, puasa kami, sedekah kami, apa saja yang kami lakukan dalam menegakkan agama ini, termasuk ya Allah, terima perjuangan kami dalam dakwah ya Allah. Dari setiap huruf yang kami ajari di majelis, di tablik akbar, bahkan ketika kami duduk di tempat cuci mobil, ngobrol, berbicara dengan seseorang, satu ayat, satu hadis kami sampaikan mutlak karena sebab mencintai Engkau dan Nabi dengan segala aib dan kekurangan kami sebagai manusia. Tapi inilah cintanya kami. Ya Allah ya Rabb, buat kami yang masih belajar, kuatkan nilai ikhlas dalam hati kami Allah. Kuatkan nilai tauhid bahwa Engkau benar menatap kami dalam dakwah kami. Ya Allah, jika ada kekurangan dan kesalahan dalam perbuatan kami, amalan kami, bahkan perjuangan dakwah dalam tablik agama ini Allah, maka bimbing kami dengan hidayah, taufik dan irsyad-Mu ya Allah. Dan buat mereka ya Allah yang masih terus menjalani apa yang kami jadikan tema malam ini, ya, berikan mereka taufik petunjuk-Mu. Karena sayangnya kami kepada mereka, bukan karena sebab hasut dan irinya, tidak ya Allah. Karena rezeki kadang datang, kadang pergi. Apa yang datang bisa pergi, apa yang pergi jauh bisa kembali datang. Tapi tinggian ilmu, derajat, serta berkah para alim ulama, guru-guru sampai kepada Rasulullah SAW dengan kehidupan di akhir zaman ya Allah, dengan bahayanya teknologi, globalnya informasi ya Allah. Kami takut perjuangan kami dari pagi sampai petang, dari mulai kami memulainya dakwah sampai malam ini berdoa ya Allah, ternyata di catatanmu tidak ada satu pun menjadi amal ibadah kami. Ya Allah ya Rabb, malam ini di tempat ini ya Allah, khususnya kami Ustadz Guswar dan semua para dai ya Allah, kokohkan nilai ikhlas kami ya Allah. Jangan karena sebab kebutuhan hal yang sesungguhnya sudah menjadi tanggung jawab-Mu, kemudian jadikan alasan karena sebab merasa sudah tinggi derajat manusianya,
karena sebab sudah berada di layar televisi, karena sebab punya umat dan nama yang besar. Bukan itu ya Allah, bukan. Siapapun kami manusia dengan kelemahan kami ya Allah, tetap ya Allah ingin apa yang kami lakukan menjadi tabungan kami di akhirat nanti ya Allah. Kalau saja kami sebagai ulama, sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai habaib masih sibuk dengan hal yang on delivery ya Allah, bagaimana dengan umat yang dibimbing oleh kami? Kalau kami saja belum tentu ikhlas, bagaimana mereka yang diajari oleh kami ya Allah? Pantas negeri ini ya Allah, sikut kanan, sikut kiri, injek bawah, sodok atas, dari mulai pejabatnya, pegawainya, karena sebab kami sebagai gurunya belum sampai kepada nilai tauhid dan ikhlas yang baik, yang sesuai dengan Rasulullah janjikan dalam hadis-hadisnya. Ya Allah ya Rabb, bimbing kami ya Allah, berikan kesadaran kami sebagai ulama, begitu juga buat umat ya Allah. Setidaknya jangan sampai para guru memintakan angka, memasang tarif, karena sebab kurang berilmu dan pemahaman mereka untuk takzim, memberikan penghormatan pada guru-gurunya, sehingga niat yang bertebalik, yang salah tempat, dai-nya yang meminta, umatnya yang meminta ikhlas pada dai-nya. Tidak lagi hari ini ya, khususnya buat siapapun yang mendengar dan hadir di Zoom ini ya Allah, bimbing kami, peluk kami dengan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kokohkan ekonomi kami ya Allah, agar ayat ini tak dijual dengan murah karena sebab kebutuhan dapur, agar ayat ini tak dijual dengan sebab kebutuhan yang sangat-sangat mungkin rendah di hadapan-Mu ya Allah. Kokohkan ekonomi para ulama-ulama kami, bahkan makmurkan mereka muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana saja mereka berada ya Allah, agar murni ayat-ayat Engkau, agar murni sunnah-sunnah Nabi-Mu. Isma' doana ya Allah, dengarkan doa kami ya Allah. Ya Allah, manfa'nal bala wal waba wal gula wa corona wa zalazil wa fitnati mihan balina Indonesia khusus wa min buldan muslimina ammah. Dengarkan doa kami ini Allah, dengarkan doa kami ini Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang telah disampaikan dengan segala kekurangan. Insyaallah Allah akan memberikan catatan. Duduk kita 1 jam, 1 jam setengah. Julus suka sa'atan fil majlis khairun min alfi rakaat. Duduk kita 1 jam, 2 jam, 1 detik di majelis, maka lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Mudah-mudahan minimal derajat itu kita dapatkan, Allah kasih buat kita semua. Itu saja. Ketemu lagi insyaallah malam Jumat depan tanggal 21 Oktober dengan tema kelahiran baginda Rasulullah SAW, membongkar ya liberalisme, sekularisme dan pluralisme. Ada kaitannya dengan sejarah sebelum Rasulullah dilahirkan insyaallah. Ya, jangan lupa follow IG ya @moayatali dan @story Ustadz Mohai dan Agus Idwar ya, Guswar ya. Salam Jumat semuanya, sehat, berkah lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah